Maukah kau berjalan denganku? Hanya bila kau mampu untuk membimbingku, aku mau. Ketika Pandawa beserta seluruh rakyat yang panik saat diserang oleh pasukan ular taksaka, Rusali yang kebingungan pun berlari dan terjatuh ke sungai hingga dia hanyut sampai ke Hastinapura. Kemudian dia ditemukan oleh kusir kerajaan yaitu Adirata. Ketika Rusali tersadar, dia pun menceritakan segala kejadian yang dialaminya kepada Adirata sambil menangis karena mengira kalau ayahnya sudah mati. Kemudian seorang rakyat mengabarkan kalau semua ular di Indraprastha telah dikalahkan dan semua rakyat berhasil diselamatkan. Mendengar hal itu, Rusali pun sangat gembira dan meminta izin untuk segera pergi menemui ayahnya di Indraprastha. Kabar berdirinya kota Indraprastha telah sampai di istana Hastinapura. Setelah mendengar bahwa Indraprastha sudah menjadi kota yang sangat megah tersebar, banyak rakyat Hastinapura yang ingin pindah ke sana termasuk juga Rusali. Tiba-tiba Sangkuni dan Duryudana datang sembari menggerutu atas kepergian sebagian besar rakyatnya. Sangkuni menyebut kalau tindakan rakyat itu sebagai penghinaan. Maka dari itu Duryudana harus mencegah agar rakyat Hastinapura tidak bisa keluar dari kota. Di ruangan kerajaan Hastinapura, Widura menyarankan agar raja segera mengirimkan sapi yang telah dijanjikan. Namun Destrarastra menganggap itu sebagai sebuah penghinaan terhadap kelalaian raja. Padahal maksud Widura hanya sebatas mengingatkan tentang janji dari Destrarastra. Tiba-tiba Sangkuni datang masuk ke ruangan istana. Sangkuni mengatakan kalau banyak rakyat Hastinapura yang akan pindah ke Indraprastha. Mendengar kabar itu membuat Destrarastra membuat larangan bagi rakyat tidak boleh keluar dari kota Hastinapura. Destrarastra kemudian meminta agar Bisma menghentikan para rakyat untuk keluar kota. Bisma pun tidak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah perintah dari rajanya. Namun Sangkuni mengusulkan agar Raja Anggakarna yang ditugaskan. Hal itu pun disetujui oleh Destrarastra. Di gerbang Hastinapura para penduduk sudah bersiap untuk keluar. Karna dan Dursasana menghentikan langkah mereka dengan menyuruh menutup gerbangnya meskipun sebagian rakyat yang masih di dalam gerbang memberontak untuk keluar. Karna sendiri kemudian memohon kepada para penduduk agar segera pulang. Rusali yang ada di sana mencoba untuk berbicara dengan Karna. Pembicaraan itu pun malah membuat Rusali nekat menerobos pasukan untuk keluar gerbang. Rusali terus berjalan meskipun Karna sudah menyuruhnya berhenti, hingga Karna mengancam akan memenjarakan Rusali. Ketika Karna memerintahkan prajurit untuk menangkap Rusali, tiba-tiba Kunti datang. Kedatangan Kunti untuk meminta agar Karna membebaskan Rusali. Permintaan itu pun langsung ditentang oleh Dursasana. Tapi Kunti menjelaskan kalau statusnya tetap sebagai ibu ratu. Dan dia yakin kalau Raja Destrarastra pasti akan menyetujui permintaannya. Akhirnya Rusali dibebaskan dan Kunti pun segera kembali ke keretanya diikuti oleh Rusali. Tindakan yang sudah dilakukan Kunti menjadi perbincangan di istana Hastinapura. Dursasana menuntut agar Kunti dihukum tapi ditentang oleh ibunya yaitu Ratu Gandari. Gandari mengatakan dengan memberikan hukuman kepada Kunti itu berarti mereka menantang Pandawa dalam pertempuran. Bisma yang ada di sana juga tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti perintah Raja Destrarastra. Akhirnya Destrarastra memberi keputusan bahwa Kunti tidak akan dihukum. Tapi di sisi lain, Destrarastra juga memberi perintah agar semua orang baik rakyat ataupun keluarga kerajaan Hastinapura tidak ada yang boleh hadir di pengukuhan kerajaan Indraprastha. Keputusan tersebut mendapat protes dari Ratu Gandari namun tetap tidak dihiraukan oleh Destrarastra. Sementara itu, ketika Raja Anggakarna sedang memberi sedekah kepada Brahmana, Rusali datang untuk menemui Karna serta memberikan kabar kalau Ibu Kunti dilarang untuk mengikuti upacara pengukuhan di Indraprastha. Mendengar hal itu, Karna pun bergegas menemui Duryudana untuk melakukan protes. Sesampainya di ruangan Duryudana, Karna mendapati Duryudana sedang bermain dadu dengan Raja Gandhara. Karna kemudian menyatakan protesnya karena tidak mengizinkan Kunti ke Indraprastha. Raja Anggakarna mengatakan jangan sampai karena hanya punya dendam kepada Pandawa, mereka juga ikut menyakiti ibunya.
Menurut Karna tindakan itu jelas perbuatan yang salah. Meskipun Raja Angga Karna menganggap Arjuna sebagai musuhnya, namun dia tetap menghormati Kunti. Mendengar ucapan Karna, Duryudana jelas tidak terima. Mereka berdua pun akhirnya berdebat. Mendengar perdebatan itu semakin memanas, Sangkuni pun ikut berbicara. Akhirnya, seraya melepas mahkotanya Karna pun memohon kepada Duryudana untuk mencopot posisinya sebagai Raja Angga. Duryudana semakin dibuat emosi hingga menyebut Karna dengan sebutan anak kusir. Anak kusir, anak kusir. Kata-kata itu jelas sangat menyakiti Karna, namun dia tetap bisa mengendalikan emosinya. Sangkuni pun segera menyarankan jika itu adalah permintaan Karna, maka seharusnya Duryudana mengabulkannya. Sebelum pamit Karna meminta izin agar Rusali diizinkan pergi ke Indraprastha. Permintaan itu juga disetujui Sangkuni. Meskipun hal itu pasti akan membuat marah sang raja. Setelah Karna pergi, Duryudana dengan kemarahannya memprotes keputusan dari pamannya itu. Namun dengan kata-kata liciknya Sangkuni berhasil meyakinkan Duryudana. Di sisi lain, karena Kunti tidak bisa datang saat pengukuhan kerajaan Indraprastha, dia menuliskan surat untuk anak-anaknya ditemani Rusali di kamarnya. Kunti berencana menitipkan surat itu kepada Rusali. Karena dia sudah terikat janji dengan Rusali. Tiba-tiba, Karna datang mengabarkan bahwa Rusali sudah mendapatkan izin untuk bisa pergi ke Indraprastha dengan Karna. Rusali menyatakan keberatan karena dia dilema dengan perjalanan bersama seorang bangsawan. Karna pun kemudian menjelaskan kalau dia bukanlah seorang raja lagi. Niat awal Kunti untuk mengirimkan surat kepada Pandawa kemudian diserahkan kepada Karna. Namun Karna tidak langsung menyetujuinya. Sebab meskipun dia sudah tidak menjadi raja namun dia tetap sekutu Duryudana. Kunti kemudian merobek surat tersebut. Lalu Kunti menitipkan pesannya lewat lisan Karna sebab Kunti mempunyai keyakinan kalau apa yang Karna lakukan akan sesuai dengan kebenaran yang ada pada dirinya. Keesokan harinya, di tengah perjalanan Karna dan Rusali menuju Indraprastha, Rusali pun menyampaikan permintaan maafnya. Rusali meminta maaf karena telah menghina Karna yang posisinya saat itu masih sebagai Raja Angga. Mendengar hal itu, Karna pun tersenyum dan justru berterima kasih sebab Rusali telah menyadarkannya dari jalan yang tidak benar. Karna pun mengatakan kekagumannya akan Rusali karena di usianya yang sangat muda, Rusali sudah memiliki pengertian akan kebenaran dalam hidupnya. Rusali pun mengatakan kalau sebenarnya Karna adalah seorang yang sangat baik. Setelah perbincangan itu, kemudian mereka berdua pun melanjutkan perjalanan mereka. Sesampainya di depan gerbang Indraprastha, Karna dan Rusali bertemu dengan rombongan Pandawa. Arjuna memberi salam kepada Karna dan bertanya perihal apa yang membawanya sampai datang ke Indraprastha. Karna menjelaskan kedatangannya hanya untuk mengantarkan Rusali dan dia tidak tertarik dengan Indraprastha. Kemudian terjadi perdebatan kecil di antara mereka, sehingga membuat Karna marah dan menantang Arjuna. Krishna yang melihat itu kemudian menenangkan mereka serta mengatakan kalau perdebatan itu tidak perlu karena jika memang harus bertarung maka mereka pasti akan bertemu di medan pertempuran. Setelah perdebatan mereka berakhir, Karna kemudian menyampaikan pesan dari Ibu Kunti. Bima pun menanyakan apakah pesan itu juga diketahui oleh Duryudana. Karna mengatakan kalau dia memang teman dari Duryudana namun bukan mata-mata dari Duryudana. Hal itu membuat Krishna tersenyum. Arjuna pun menerima pesan itu, kemudian Karna pun pergi dari Indraprastha. Kepergian Karna diiringi tangis dari Rusali yang sudah merasa tertarik dengan sosok Karna. Krishna yang sudah mengetahui hal itu, kemudian menyarankan agar Rusali segera mengejarnya. Rusali pun kemudian bergegas mengejar Karna. Bima dan Arjuna mengatakan kalau Karna adalah seorang kesatria sejati. Sebab hanya kesatria sejati yang berkata dia adalah seorang teman dan bukan mata-mata. Sesampainya di sebuah taman bunga, Rusali dan Karna akhirnya bertemu. Karna yang mendengar teriakan dari Rusali menghentikan langkahnya. Kemudian Rusali menyampaikan semua isi hatinya kepada Karna dan meminta Karna untuk menjadi pendamping hidupnya.
कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा पता ना पाए बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए तू जाने ना तू जाने ना. Karna pun menjelaskan kalau dia tidak bisa memberikan apa-apa kepada Rusali karena dia sekarang hanyalah seorang anak kusir. Namun Rusali mengatakan apa yang masih tersisa saat ini pada diri karena adalah suatu hal yang sangat ingin dimiliki oleh Rusali. Karna mengatakan kalau hidup dengannya sangat sulit. Tapi Rusali mengatakan kalau dengan bersama karena hidup yang sulit pun akan menjadi mudah, serta meminta maukah karena berjalan bersama-sama melewati suka duka dengannya. Kemudian karena tersenyum dan mengatakan kalau Rusali mau membimbingnya maka karena bersedia menjadi pendamping hidupnya dan berjalan bersama. Maukah kau berjalan denganku? Hanya bila kau mampu untuk membimbingku, aku mau. खोना दूं मैं पाके तुमको. Rusali pun tersenyum bahagia. Kemudian mereka akhirnya berjalan bersama sebagai pasangan. जैसे नदी को किनारा मिला मैंने जो चाहा